Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita akan mendiskusikan hakikat pendidik dan perannya. Di dalamnya nanti kita akan banyak mengupas apa sesungguhnya pendidik itu dan bagaimana peran-peran pendidik itu. Pada pertemuan ini, saudara sebagai mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian pendidik, mampu menjelaskan peran pendidik, dan mampu menjelaskan kompetensi sebagai persyaratan pendidik. Di dalam jurnal Tarbiyah Islamiyah volume 5 nomor 1 tahun 2015, M. Romli menuliskan sebuah judul artikelnya dengan judul Hakikat Pendidik dan Peserta Didik. Di abstrak ditulis bahwa hakikat seorang pendidik hubungannya dengan pendidikan Islam adalah mendidik dan sekaligus di dalamnya mengajar, tentu sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. Nah, secara umum di sini dijelaskan bahwa pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab mendidik. Itu secara umum ya. Pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah orang itu yang memiliki tanggung jawab itu ya? Siapa-siapa? Kemudian bila dipersempit di dalam lingkup lembaga pendidikan, maka yang dimaksud dengan pendidik itu adalah guru ya. Di sini yang menarik, hakikat pendidik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan ilmu kepada manusia, dan manusia pula yang mempunyai sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu itu kepada orang lain dengan tujuan kemaslahatan umat. Nah, kita kupas satu persatu ya. Kata pendidik menurutnya itu berasal dari didik, artinya memelihara. Bisa juga dengan arti merawat dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan. Nah, kalau seperti yang diharapkan ini kalau kita kaitkan dalam kurikulum berarti sesuai dengan tujuan kurikulum atau sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Ya. Apa saja ilmu pengetahuan yang diharapkan itu terkait dengan sopan santun, akal budi, akhlak. Yang selanjutnya dengan menambahkan awalan pe hingga menjadi pendidik. Awalnya kata didik, kemudian ditambahkan pe menjadi pendidik. Nah, orangnya disebut orang yang mendidik gitu ya, atau pendidiknya. Artinya pendidik itu adalah orang yang mendidik. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik itu diartikan sebagai orang yang mendidik ya. Secara etimologi dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang berdekatan dengan pendidik, seperti teacher ya, artinya pengajar, atau tutor yang berarti guru pribadi. Nah, di pusat-pusat pelatihan itu dikenal dengan trainer
atau instruktur. Kalau kita kaji dalam bahasa Arab, ya, ada kata al-muallim. Itu juga diartikan sebagai guru. Lalu kemudian ada kata murabbi, ya, yang diartikan sebagai mendidik. Dan mudaris juga kita kenal ya dalam bahasa Arab, yang diartikan sebagai pengajar. Lalu kemudian yang sering lumrah di kita adalah ustadz. Secara terminologi beberapa pakar pendidikan, ya, misalnya Ahmad Tafsir, ya, beliau itu adalah guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, ya. Dikatakan bahwa pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Seluruh potensi peserta didik, ya, baik potensi afektif, potensi kognitif, ataupun potensi psikomotorik. Nah, di dalam peserta didik itu ada sejumlah potensi-potensi yang harus dikembangkan. Maka orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan pendidik, terhadap perkembangan potensi yang ada dalam peserta didik, itu adalah pendidik. Karena kalau kita pahami bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu memiliki potensi. Nah, dalam pengertian kontemporer, fitrah tidak sebatas diartikan sebagai kesucian. Akan tetapi fitrah bisa diartikan sebagai potensi. Jadi kalau kita kaitkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu memiliki potensi. Ya, potensi itu ya bisa afektif, bisa kognitif, bisa psikomotorik. Nah, potensi-potensi itu harus dikembangkan. Ya. Kalau tidak dikembangkan, pertanyaannya, potensi itu apakah bisa menjadi sebuah pergerakan? Kalau kita kaitkan dalam ilmu alam, ada yang disebut dengan energi potensial. Energi potensial itu kan energi yang dapat dimiliki yang berada pada benda itu sendiri. Energi yang dimiliki oleh setiap benda karena kedudukan benda itu sendiri. Itu adalah energi potensial. Nah, energi potensial itu juga bisa nanti diubah menjadi energi gerak. Ya, energi gerak. Kenapa bisa berubah? Karena memang ada pergerakan dari titik A ke titik B. Nah, pergerakan inilah yang membuat energi potensial itu berubah. Nah, gabungan dari energi potensial dan energi kinetik itu menjadi energi mekanik. Jadi bisa energi potensial itu diubah menjadi energi gerak. Oleh karena itu, setiap anak yang dilahirkan itu memiliki potensi. Maka abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Jadi kedua orang tuanya itu yang akan membentuknya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Artinya apa? Ada peran orang lain. Ya, ada guru di sana. Siapa itu? Orang tuanya yang membentuk, yang membangun potensi-potensi yang ada. Baik afektif, kognitif, ataupun psikomotorik. Nah, para mahasiswa, Abdul Mujib mengemukakan bahwa pendidik adalah bapak rohani atau spiritual father bagi peserta didik. Ia memberikan santapan jiwa dengan ilmu, membina dengan akhlak mulia, dan meluruskan perilakunya yang buruk.
Artinya, seorang peserta didik setelah melalui rangkaian proses pendidikan, ia memiliki ilmu, ia memiliki akhlak mulia, ia memiliki perilaku yang baik. Nah, pendidik juga bisa diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kematangan aspek rohani dan jasmani seorang anak. Ya. Kemudian kalau menurut Siregar dikatakan bahwa pendidik itu adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan, orang yang memberikan pengalaman, orang yang memberikan keterampilan-keterampilan baik di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah. Nah, dari sinilah dapat kita simpulkan ya, dari beberapa pendapat pengertian dari ahli tadi ya, dari seperti Abdul Mujib, kemudian Ahmad Tafsir, dan Siregar misalnya ya. Kita ramu, kita sintesakan. Nah, disintesa oleh M. Romli menjadi bahwa pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab dan mempengaruhi jiwa serta rohani seseorang, yakni dari segi pertumbuhan jasmaniah, pengetahuan, keterampilan, serta aspek spiritual dalam upaya perkembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan prinsip dan nilai ajaran Islam sehingga menjadi insan yang berakhlakul karimah. Nah, para mahasiswa, ini baru satu artikel ya yang saya sajikan. Kemudian ada artikel yang lain. Bagaimana menurut artikel yang lain tentang pendidik? Para mahasiswa yang berbahagia, artikel berikutnya ditulis oleh Muhammad Ali ya, dengan judul Hakikat Pendidik dalam Pendidikan Islam. Ini dari jurnal Tarbawiyah volume 11 nomor 1 2014 ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan guru? Nah, menurut penulis, jawabannya ia kutip dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal ya. Ini kalau dikaitkan dengan anak usia dini ya. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam perspektif Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik. Nah, ini ada kemiripan dengan pengertian pada artikel yang pertama ya. Baik potensi afektif, potensi kognitif maupun potensi psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa di dalam Islam orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan adalah orang tua, ayah dan ibu ya, dari anak didik. Bahkan ada al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama.
bagi anak-anaknya ya. Nah, karena ibu adalah madrasah pertama, maka orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya dalam lingkup keluarga adalah orang tua. Tanggung jawab itu disebabkan karena yang pertama, kodratnya sebagai orang tua yang ditakdirkan menjadi orang tua dari anak-anaknya. Kemudian yang kedua, ya, karena kepentingan orang tua terhadap perkembangan anaknya. Yang pertama memang karena takdirnya sebagai orang tua tentu memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Kemudian yang kedua, adanya kepentingan orang tua terhadap kemajuan perkembangan anak-anaknya. Ya, ini dijelaskan juga dalam Al-Quran surah At-Tahrim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, ya. Naro, dari api neraka. Nah, ini menjadi tanggung jawab pribadi orang tua, ya, agar anak-anaknya, keluarganya terhindar dari api neraka. Karena itu, ia memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Dalam pandangan Islam, pendidik bisa juga disebut sebagai guru, dosen, atau sebutan-sebutan yang lainnya. Nah, ini yang menarik menurut Ramayulis, bahwa pendidik dalam pendidikan Islam setidaknya ada 4 macam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik bagi hamba-hambanya dan semua makhluk-makhluknya. Kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya yang telah menerima wahyu dari Allah, kemudian bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuknya, hudan, yang ada di dalam wahyu untuk seluruh umat manusia. Yang ketiga, menurut Ramayulis, pendidik yang ketiga adalah orang tua, sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga bagi anak-anaknya. Dan yang keempat adalah guru sebagai pendidik di lingkungan pendidikan formal, baik di madrasah maupun di sekolah. Nah, yang sering dibicarakan adalah guru sebagai pendidik di lingkungan madrasah atau sekolah. Nah, ini juga sama dengan apa yang dituliskan oleh artikel sebelumnya, bahwa jika ditinjau secara umum dalam pendidikan Islam, ini kaitannya lebih luas daripada pendidik dalam pandangan pendidikan non-Islam. Kenapa? Karena pendidik dalam pendidikan Islam itu mencakup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasarnya? Dasarnya adalah surah Al-Fatihah ayat 1, ayat 2 ini ya. Karena ada pendapat yang mengatakan basmalah itu sebagai ayat yang pertama, tapi pendapat lain juga ada yang mengatakan bahwa basmalah itu
bukan ayat yang pertama ya. Nanti dilihat kembali ya. Anda cenderung yang mana gitu ya. Nah, dalam surah Al-Fatihah ada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kemudian ada juga dalam surah An-Nahl itu ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan hudan ya, segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, para mahasiswa, ayat ini dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik bagi manusia. Yang pertama, nah ini juga Rama Yulis ya, sama dengan yang tadi. Dan Syamsur Nizar mengutip Ar-Razi yang membuat perbandingan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik dan manusia sebagai pendidik. Tentu itu berbeda ya. Menurutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik mengetahui segala kebutuhan orang yang didiknya, sebab Allah adalah zat pencipta, Al-Khaliq. Perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas hanya terhadap kelompok manusia tertentu saja, tetapi memperhatikan dan mendidik seluruh alam. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik untuk alam yang di dalamnya ada unsur manusia, ada unsur makhluk-makhluk lainnya. Karena itu cakupannya maha luas sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati manusia dididik secara tidak langsung, maka seyogianya manusia sebagai makhluk yang memiliki akal maknai dan mengambil hikmah, mengambil pelajaran terhadap tanda-tanda alam sebagai ciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia berupa kitab yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang membawa kitab suci Al-Quran. Ini merupakan tidak ada bandingannya untuk mengukur kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu sebagai karya. Karena Al-Quran memberi petunjuk jalan yang paling lurus. Kemudian sama yang kedua ya, yang dimaksud dengan pendidik adalah Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Ini adalah sebagai pendidik karena ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya diutus kepada manusia hanya untuk menyempurnakan akhlak. Karena itulah Rasul sebagai potret sejarah dikenal sebagai manusia yang paling memiliki akhlak yang sempurna dan dipatuhi, sehingga dalam masa kehidupannya sangat sukses mendidik generasi-generasi Islam sebagai seorang pendidik umat manusia yang mengajarkan agama Islam, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan etika berkehidupan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepribadian dan akhlak yang sempurna, yang sangat mulia, yang pantas dijadikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Ya. Ini tercermin di dalam kehidupan dan kepribadian beliau. Kemudian yang ketiga, nah ini sama, yaitu orang tua. Ya.
Yang paling berperan penting dalam pendidikan di lingkungan keluarga adalah orang tua. Karena sejak anak-anak dilahirkan, ya, bahkan sebelum dilahirkan, ya, masih di dalam kandungan, itu sudah ada proses-proses pendidikan dari orang tua. Ya. Orang tua sebagai pembimbing di dalam lingkungan keluarga, dari rahim tentunya ya, sampai menjadi anak-anak. Menurut Hasan Basri, tanggung jawab terbesar pendidikan Islam menurut ajaran Islam dipikul oleh orang tua. Karena orang tua yang menentukan pola-pola pembinaan pertama bagi anak-anaknya. Dalam pandangan Droz, orang tualah yang pertama mengajarkan kepada anak pengetahuan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman tentang pergaulan manusia juga diajarkan oleh orang tua. Kewajiban memperkembangkan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain juga diajarkan dalam lingkup pendidikan keluarga. Karena itu orang tua merupakan titik dan tonggak awal dalam membimbing, mengasuh, memberikan perhatian, kasih sayang, dan motivasi sehingga anak-anak mereka mencapai kesuksesan dalam belajar. Kesuksesan seorang anak merupakan cerminan atas kesuksesan orang tua. Ya, ini sesuai dengan pandangan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang mampu memberikan kesuksesan terhadap orang lain. Kendati orang tua memiliki peran dan tanggung jawab utama dalam proses perkembangan potensi anak-anaknya, tetapi dengan waktu yang terbatas, dengan kesibukan bekerja, dengan aktivitas yang lainnya, maka orang tua secara alamiah memasrahkan tanggung jawabnya kepada guru. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini juga sama ya, yaitu guru. Jadi yang disebut pendidik, hakikat pendidik dalam Islam itu yang pertama Allah, yang kedua adalah Rasulullah, yang ketiga adalah orang tua, yang keempat adalah guru. Disinggung dalam undang-undang guru dan dosen pasal 1 dan ayat 1 ya, disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan. Ya. Guru adalah suri tauladan kedua setelah orang tua. Guru sejatinya adalah orang yang harus serba bisa dan serba tahu, serta mampu mentransferkan kebiasaan dan pengetahuan pada muridnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi anak didiknya. Guru yang bekerja sebagai tenaga pengajar adalah bagian terpenting dan ikut bertanggung jawab dalam proses pendewasaan anak-anak didik mereka. Karena itulah guru diartikan sebagai sosok yang memiliki kewenangan, memiliki tanggung jawab penuh di dalam kelas atau di sekolah untuk mengembangkan semua potensi peserta didik yang dimiliki. Sehingga para peserta didik mampu mandiri, mampu mengembangkan nilai-nilai kepribadiannya sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah pendewasaan manusia dan kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi.
Karena itu, setiap guru hendaknya memiliki kepribadian yang baik. Karena ia akan dicontoh, karena ia akan diteladani oleh anak-anak didik, baik sengaja maupun tidak. Ya. Karena itu, guru juga bisa disebut sebagai figur. Kalau berbicara tentang figur, maka ia sudah menjadi contoh. Keahlian sebagai guru atau pendidik di dalam Islam tidak hanya sekedar mampu mentransfer knowledge, mampu mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Sebagaimana yang terjadi secara umum. Namun diperlukan syarat-syarat, diperlukan kepribadian yang ketat, serta memiliki akhlak yang baik. Para mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya kita lihat dalam pandangan lain. Ya. Nah, kalau menurut Jalaluddin Rumi, nah ini beda lagi ya. Ada 3 pendidik itu. Ini tentu berbeda kalau tadi 4, ya kan? Ini berbeda dalam pandangan Jalaluddin Rumi. Siapa saja? Yang pertama, secara hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pendidik paling utama, ya. Karena Allah yang mencipta alam semesta. Didikan Allah bentuknya itu secara tidak langsung, ya, melalui para nabi dan kitab-kitab sucinya yang diturunkan. Khusus Al-Quran ini menjadi bukti bahwa Allah mendidik umat manusia agar tetap berada di dalam fitrahnya. Kemudian yang kedua, menurut Jalaluddin Rumi, secara hakikat pendidik itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah pendidik paling ideal, karena ia dipilih langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik umat manusia dengan menyampaikan firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, secara hakikat pendidik itu adalah para ulama. Ini sesuai dengan hadis al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi menurut pandangan Jalaluddin Rumi, bahwa ulama adalah pendidik yang harus diikuti didikannya. Karena para ulama adalah orang-orang yang paling dekat keberhasilannya dalam mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mereka mencapai kesempurnaan. Kemudian dalam pandangan lain, dalam artikel lain kita lihat, nah, ini ada artikel dari Lailatul Maghfirah, ya. Kita lihat apa yang ditulis di artikel ini. Tentang pendidik. Oke. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, oke. Ada 4 yang diartikan sebagai pendidik. Ini sama ya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tua, dan guru. Ya. Nah, ini menurut Maragustan dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik utama karena Allah paling tahu tentang hakikat manusia. Ya. Kemudian
Yang kedua adalah Nabi Muhammad. Kedudukan Nabi ditunjuk sebagai pendidik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah manusia ideal. Pertama, dalam pendidikan Islam, beliau adalah orang yang pertama mendidik umat manusia dalam pandangan pendidikan Islam, dan keberhasilan yang telah dicapai dalam melaksanakan pendidikan. Rasul berhasil mendidik manusia menjadi manusia yang berkualitas, baik lahir maupun batin. Keberhasilan Rasul sebagai pendidik ini merupakan kombinasi kekuatan antara kemampuan kepribadian beliau yang dimiliki wahyu dan aplikasi ilmu di dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu-ilmu yang diajarkan kepada para sahabat sebagai pendidik, Rasul memiliki kepribadian yang pantas dijadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik, contoh yang baik bagi umat manusia. Kemudian yang ketiga sama ini, ya kan, orang tua, ya. Orang tua. Peran orang tua juga sangat dominan dalam mendidik anak-anak mereka. Nah, ini setiap anak yang lahir atas dasar fitrah, ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjizanihi. Kan itu ya. Karena itulah pendidikan pertama dan utama adalah keluarga. Tugas mendidik sebenarnya berada pada pundak orang tua. Sebab dari merekalah proses kelahiran anak itu terjadi. Karena itulah orang tua sebagai pihak yang paling dekat tentu memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, memiliki kepentingan terhadap anak-anaknya. Maka kadang sangat miris ya kalau kita lihat di berita-berita televisi, ada yang membuang anaknya, ada anak yang dibuang, ada anak yang ditelantarkan oleh orang tua. Nah, ini tanggung jawab sebagai orang tuanya seperti apa? Mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Padahal orang tua itu adalah orang yang paling dekat dengan anak dan memiliki kepentingan terhadap anak, ya. Makanya mereka memiliki kewajiban, punya kepentingan terhadap anak. Ya, ada kepentingan. Kenapa ada kepentingan? Ya karena anak itu yang menjadi penolong bagi orang tuanya nanti. Ya. Kan ada sebuah hadis yang berbunyi, idza mata banu adama inqata'a amalu illa min talatin, shadaqatin jariyatin, shadaqatin jariyatin. Yang pertama, jadi apabila apabila telah meninggal anak Adam, inqata'a amaluhu, maka putuslah amal-amalnya. Illa min talatin, kecuali 3 hal yang tidak putus meskipun sudah meninggal. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyatin. Nah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat. Karena itulah Anda sebagai calon pendidik ini adalah orang-orang yang insya Allah bermanfaat karena ilmu Anda ajarkan kepada orang lain. Ilmu yang dimiliki oleh Anda ajarkan kepada orang lain, itu menjadi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Orang lain bisa membaca karena Anda, orang lain bisa menjadi sukses, berhasil karena Anda. Karena itulah ilmu-ilmu yang bermanfaat itu merupakan amal yang tidak putus meskipun sudah meninggal. Ya.
Kemudian yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, inilah kepentingan orang tua. Karena anak yang soleh itu bakal mendoakan orang tuanya. Maka kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mendidik agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh. Ya, bahkan sangat indah itu kalau memiliki anak yang soleh. Setiap ba'da sholat ia akan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aduh, indah. Setiap waktu ba'da sholat selalu didoakan orang tua itu. Ya. Orang tua itu merupakan orang yang paling berjasa terhadap setiap anak semenjak anak lahir di muka bumi sampai anak itu dinikahkan. Ya. Karena itulah orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya. Nah, yang keempat, yang dimaksud pendidik dalam artikel ini adalah guru. Sama dengan yang lain. Menurut Haldari Nawawi yang dikutip oleh Profesor Dr. Abudinata, istilah guru adalah orang yang mengajar atau memberikan pelajaran di kelas. Lebih khusus, beliau menyatakan bahwa guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan. Guru dalam pengertian ini menurutnya bukan sekedar orang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu. Akan tetapi, guru adalah anggota masyarakat yang harus aktif, terlibat, dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didik mereka menjadi anggota masyarakat yang harus ikut aktif, berjiwa bebas, ya, sehingga mereka, anak-anak didik, menjadi anggota masyarakat sebagai orang yang dewasa. Dalam pengertian ini tentu tugas guru begitu berat sekali, ya, karena bukan hanya di kelas, tetapi juga mampu berkewajiban untuk membantu mendewasakan anak-anak didik mereka. Ini juga beliau juga kutip nih dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Sama bahwa pendidik profesional dengan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, ini yang menarik. Dalam pendidikan, pihak yang melakukan tugas mendidik dikenal dengan dua predikat, yaitu pendidik dan guru. Pendidik atau murabbi adalah orang yang berperan mendidik subjek didik atau melakukan tugas pendidikan atau tarbiyah. Sedangkan guru adalah orang yang melakukan tugas mengajar atau ta'lim. Pendidikan mengandung makna pembinaan kepribadian, mengandung makna memimpin, mengandung makna memelihara. Sedangkan pengajaran mengandung makna memberitahu atau memberi pengetahuan. Karena itu, memperkuat pernyataan ini, Profesor Dr. Haji Abudinata menambahkan bahwa dalam pembelajaran di kelas, seorang pendidik dituntut agar menguasai berbagai peran. Nah, ini sudah masuk dalam peran pendidiknya. Di antaranya peran pendidik itu sebagai apa? Motivator. Dia sebagai pendorong. Dia sebagai penggerak. Kemudian yang kedua adalah sebagai desainer, perancang. Ya, ini kita sebagai seorang pendidik mengajar di kelas, sebelum mengajar kita diminta untuk membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang disebut dengan RPP. Mau dijadikan apa itu peserta didik? Nah, itu namanya desainer.
Kemudian yang ketiga adalah fasilitator. Guru berperan sebagai orang yang memfasilitasi penyedia bahan dan peluang belajar. Karena bahan ajarnya ada di guru. Disiapkan, difasilitasi oleh guru, kemudian disampaikan. Ya. Kemudian yang keempat sebagai katalisator, sebagai penghubung. Penghubung, ingat apa yang disampaikan adalah yang hak. Ya. Karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi sesungguhnya tugas mulia kita adalah pewaris para nabi. Karena menyampaikan kebenaran. Kemudian yang kelima adalah guidance, pemandu. Guru berperan sebagai pemandu. Ya. Kemudian sebagai evaluator, penilai. Untuk menilai seberapa mampukah peserta didik mencapai kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan, yang telah disyaratkan. Kemudian yang terakhir sebagai pembenar atau justificator. Makanya kadang di masyarakat juga guru itu menjadi orang yang dimintai pendapat. Itulah begitu mulianya seorang guru. Ya. Nah, inilah beberapa artikel yang membahas tentang guru. Ya. Lalu kemudian peran-perannya. Apa saja peran guru itu? Kita lihat. Oke. Nah, kalau tadi Abu Dinata menyatakan bahwa guru sebagai motivator, guru sebagai konselor, ya, dan seterusnya, itu adalah peran-peran pendidik atau peran guru ya. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik. Nah, kalau begitu peran seorang pendidik adalah mendidik. Lalu selain itu berperan sebagai pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan evaluator. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Abu Dinata. Ya. Dengan begitu, sebagai pendidik itu tidak hanya bertugas untuk transfer knowledge, mentransfer pengetahuan, mendoktrin peserta didik untuk menguasai seperangkat pengetahuan atau kemampuan tertentu. Ya, lebih jauh daripada itu tugas seorang pendidik, peran seorang pendidik itu sebagai pembimbing, pelatih, motivator, fasilitator. Ya. Karena proses pendidikan yang dilangsungkan itu merupakan proses pembentukan kepribadian, proses pembentukan moral, proses pembentukan intelektual yang baik. Para mahasiswa yang berbahagia, begitu mulia tugas seorang pendidik. Nah, kita lihat bagaimana kompetensi utama dari standar profesi pendidik. Kita lihat dalam bukunya Umar Hamalik, kompetensi pendidik, kompetensi guru sebagai alat seleksi penerimaan guru. Kompetensi akan berfungsi sebagai alat penerimaan guru dengan adanya syarat, tentu kriteria penerimaan guru, penerimaan pendidik, terdapat pedoman bagi para administrator dalam memilih pendidik yang diperlukan. Pertama, kompetensi guru penting dalam pembinaan guru. Kemudian yang kedua, kompetensi guru dalam rangka menyusun kurikulum ini juga penting.
Kompetensi guru penting dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran dan hasil belajar. Nah, ini dalam pandangan Umar Hamalik. Lalu kompetensi pendidik apa saja? Pertama, memahami secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani. Ya. Pendidik juga harus punya kompetensi menguasai landasan teoretik. Teori-teori, kalau guru BK ya harus menguasai tentang bimbingan dan konseling. Ya. Nah, kebetulan ini yang dibahas adalah kompetensi guru BK, ya, bimbingan konseling. Menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Kemudian yang keempat, mengembangkan kepribadian pribadi dan profesionalitas secara berkelanjutan, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Nah, ini tugas kompetensi tertentu yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini saja para mahasiswa yang berbahagia yang dapat saya sampaikan. Ya. Anda sangat beruntung menjadi mahasiswa yang ke depan akan menjadi seorang pendidik. Ya. Nah, ini saja. Nanti ada hal-hal yang kurang saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda tetap mempelajari, mengkaji lebih dalam lagi. Oleh karena itu, dari saya cukupkan sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.